Ada luka yang tidak pernah berdarah, tidak meninggalkan bekas di tubuh, tapi menetap lama di dalam hati. Luka yang tidak kamu ceritakan ke siapapun, bukan karena kamu kuat, tapi karena kamu tidak tahu harus mulai dari mana. Kamu tetap tersenyum, tetap menjalani hari, tetap terlihat baik-baik saja. Padahal di dalam dirimu, ada sesuatu yang pelan-pelan runtuh. Luka yang kamu pendam, seringkali datang dari orang yang paling kamu percaya. Dari kata-kata yang terdengar biasa, tapi menancap terlalu dalam. Dari sikap yang dianggap sepele, tapi mengubah cara kamu memandang diri sendiri. Dan sejak saat itu, kamu tidak pernah benar-benar sama. Kamu mulai ragu pada dirimu sendiri. Mulai bertanya, apakah aku kurang? Apakah aku berlebihan? Apakah aku pantas dicintai? Luka itu tidak berisik. Ia tidak datang dengan amarah. Ia datang dengan diam. Dan justru karena diam itulah, ia tumbuh semakin dalam. Kamu belajar menahan, belajar tidak berharap terlalu tinggi, belajar tidak terlalu jujur tentang perasaanmu sendiri. Karena setiap kali kamu terbuka, kamu takut luka itu terulang lagi. Tanpa sadar, luka yang kamu pendam mulai mengubah hidupmu. Kamu menjadi lebih hati-hati, bukan karena bijak, tapi karena takut. Takut disalahpahami, takut ditinggalkan, takut merasa sakit untuk kesekian kalinya. Kamu mulai menjaga jarak, bukan karena tidak peduli, tapi karena tidak ingin terluka lagi. Dan orang-orang melihatmu berubah, mereka bilang kamu dingin, mereka bilang kamu tertutup, padahal mereka tidak tahu berapa banyak rasa yang kamu simpan sendirian. Luka itu mengajarkanmu bertahan, tapi juga mengajarkanmu menyembunyikan diri. Setiap malam, saat semua orang tertidur, luka itu kembali bicara. Dalam ingatan, dalam penyesalan, dalam pertanyaan yang tak pernah terjawab. Kamu bertanya, kenapa hal itu harus terjadi padamu? Kenapa kamu yang harus menanggungnya? Kenapa kamu harus belajar kuat dari sesuatu yang tidak kamu minta? Tapi justru disitulah hidupmu perlahan berubah. Kamu mulai memahami bahwa tidak semua luka datang untuk menghancurkan. Sebagian datang untuk mengajarkanmu batas, mengajarkanmu memilih, mengajarkanmu berhenti, menyalahkan diri sendiri atas kesalahan orang lain. Luka yang kamu pendam membuatmu lebih peka, lebih mengerti rasa sakit orang lain, lebih berhati-hati dalam memperlakukan hati. Kamu tahu rasanya tidak didengar, kamu tahu rasanya diabaikan. Dan karena itu, kamu berusaha tidak menjadi penyebab luka bagi siapapun. Meski begitu, bukan berarti lukamu sudah sembuh. Ia hanya tersimpan rapi, menunggu waktu untuk benar-benar dipahami. Karena luka yang dipendam terlalu lama tidak menghilang. Ia berubah bentuk menjadi cemas, menjadi takut kehilangan, menjadi perasaan selalu harus kuat. Dan kamu lelah berpura-pura baik-baik saja, lelah menjadi versi dirimu yang selalu bisa menahan segalanya. Tapi dengarkan ini baik-baik. Kamu tidak lemah karena terluka. Kamu manusia, dan luka itu bukan aib. Ia adalah bukti bahwa kamu pernah peduli, pernah berharap, dan pernah mencintai dengan tulus. Hidupmu memang berubah karena luka itu, tapi bukan berarti hidupmu berakhir di sana. Perubahan itu membuatmu lebih sadar akan dirimu sendiri, lebih tahu apa yang pantas kamu terima, lebih berani melindungi hatimu tanpa harus membenci siapapun. Dan suatu hari nanti, kamu akan menoleh ke belakang dan menyadari luka yang kamu pendam diam-diam itu tidak hanya menyakitimu, tapi juga membentukmu, membuatmu lebih kuat, bukan dengan cara yang keras, melainkan dengan cara yang dalam. Jika hari ini kamu masih menyimpan luka yang belum berani kamu ceritakan, ketahuilah, kamu tidak sendirian. Tidak apa-apa untuk lelah, tidak apa-apa untuk menangis, tidak apa-apa untuk mengakui bahwa kamu terluka. Karena menyembuhkan tidak selalu tentang melupakan. Kadang itu tentang menerima dan memberi ruang untuk dirimu sendiri bernapas lagi. Luka itu mungkin mengubah hidupmu selamanya, tapi kamu yang menentukan ke arah mana perubahan itu membawamu. Dan selama kamu masih memilih bertahan, masih memilih hidup, masih memilih menjaga hatimu, itu sudah lebih dari cukup. Dan jika luka itu masih sering muncul di saat-saat yang tidak kamu duga, saat kamu sedang tertawa, atau justru ketika semuanya terasa tenang, itu bukan berarti kamu gagal sembuh. Itu hanya tanda bahwa ada bagian dari dirimu yang masih ingin didengar. Luka tidak selalu meminta disembuhkan dengan cepat. Kadang ia hanya ingin diakui. Diakui bahwa ia pernah ada.
bahwa rasa sakit itu nyata, bahwa apa yang kamu rasakan dulu bukan berlebihan, bukan drama, bukan kelemahan. Kamu berhak merasa kecewa, kamu berhak merasa hancur, kamu berhak sedih atas hal-hal yang tidak pernah kamu dapatkan, atas kata-kata yang seharusnya diucapkan, atas perlakuan yang seharusnya kamu terima. Dan ketika kamu mulai memberi ruang untuk perasaan itu, pelan-pelan luka yang kamu pendam kehilangan kuasanya. Ia tidak lagi mengatur langkahmu, tidak lagi menentukan bagaimana kamu melihat dunia, tidak lagi memaksamu hidup dalam ketakutan yang sama. Kamu mulai belajar satu hal penting. Menyembuhkan diri bukan berarti kembali seperti dulu, bukan berarti menjadi polos lagi, bukan berarti membuka diri tanpa batas. Menyembuhkan diri berarti menjadi versi baru dari dirimu, versi yang lebih sadar, lebih jujur pada diri sendiri, lebih berani berkata cukup pada hal-hal yang menyakitimu. Dan di titik itu, kamu mulai mencintai dirimu, bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu bertahan. Kamu berhenti memaksa diri untuk selalu kuat. Kamu berhenti menyembunyikan air mata demi terlihat baik-baik saja. Kamu mulai memahami bahwa kekuatan sejati tidak selalu terlihat keras. Kekuatan sejati kadang hanya berupa keberanian untuk mengakui, aku terluka dan aku butuh waktu. Luka yang kamu pendam diam-diam itu memang mengubah hidupmu. Ia membuatmu lebih berhati-hati, lebih selektif, dan lebih peka. Tapi ia juga memberimu sesuatu yang tidak semua orang miliki. Kedalaman. Kedalaman dalam memahami perasaan, kedalaman dalam mencintai, dan kedalaman dalam menghargai hidup. Suatu hari nanti, kamu akan bertemu versi dirimu yang lebih tenang, yang tidak lagi bereaksi berlebihan, yang tidak lagi takut sendirian, yang tidak lagi mengukur nilai diri dari bagaimana orang lain memperlakukanmu. Dan saat itu, kamu akan tahu, luka yang dulu kamu pendam bukan lagi beban, melainkan bagian dari perjalanan yang membawamu sejauh ini. Jadi jika hari ini hatimu masih terasa berat, beri dirimu waktu. Tidak perlu terburu-buru sembuh, tidak perlu memaksa lupa. Cukup bernapas, cukup bertahan, cukup jujur pada diri sendiri. Karena dari semua hal yang pernah kamu lalui, fakta bahwa kamu masih di sini, masih hidup, masih mencoba, itu sudah menjadi bukti bahwa kamu lebih kuat daripada luka yang pernah kamu pendam. Dan jika suatu hari kamu bertanya pada dirimu sendiri, apakah aku akan benar-benar sembuh? Jawabannya bukan ya atau tidak. Jawabannya adalah, kamu akan belajar hidup berdampingan dengan bekas luka itu, tanpa lagi merasa dikendalikan olehnya. Karena luka yang paling dalam tidak selalu pergi sepenuhnya. Ia hanya berhenti menyakitimu. Dengan cara yang sama, ia berhenti menjadi pusat hidupmu. Ia berubah menjadi pengingat bahwa kamu pernah jatuh dan mampu bangkit. Kamu akan menyadari ada versi dirimu yang dulu tidak akan sanggup melalui hari-hari ini. Dan itu bukan untuk disesali, melainkan untuk dihargai. Hargai dirimu yang dulu memilih diam agar tidak menyakiti siapapun. Hargai dirimu yang dulu bertahan meski tidak ada yang menggenggam tanganmu. Hargai dirimu yang tetap hidup saat rasanya ingin menyerah. Karena tidak semua orang punya keberanian untuk menghadapi lukanya sendiri. Luka itu mungkin membuatmu kehilangan beberapa orang, membuatmu kehilangan kepercayaan, membuatmu kehilangan versi lama dari dirimu. Tapi ia juga membawamu pada satu hal penting, kesadaran. Kesadaran bahwa kamu berharga, kesadaran bahwa hatimu tidak murahan, kesadaran bahwa tidak semua orang boleh masuk ke ruang paling dalam hidupmu. Dan dari sanalah, hidupmu mulai berubah arah, bukan menjadi lebih mudah, tapi menjadi lebih jujur, lebih tenang, lebih sesuai dengan siapa dirimu sebenarnya. Jika kamu adalah seseorang yang menyimpan luka dalam diam, yang jarang bercerita, yang lebih sering bilang nggak apa-apa, padahal hatimu remuk, tolong dengarkan ini baik-baik. Kamu tidak rusak, kamu tidak gagal, kamu tidak lemah, kamu sedang tumbuh melalui cara yang tidak semua orang pahami. Luka yang kamu pendam memang mengubah hidupmu selamanya, tapi perubahan itu tidak selalu membawa kehancuran. Kadang, ia membawa kedewasaan, ia membawa batas, ia membawa cinta pada diri sendiri yang dulu tidak kamu miliki. Dan selama hari ini, kamu masih memilih hidup, masih memilih bernapas, masih memilih bertahan. Meski pelan, itu sudah cukup. Kamu tidak harus kuat setiap hari.
Kamu hanya perlu jujur pada dirimu sendiri, karena suatu hari nanti, kamu akan tersenyum lembut dan berkata dalam hati, "Aku pernah terluka, tapi aku tidak berhenti hidup karenanya." Dan itu adalah kemenangan yang sesungguhnya. Dan setelah semua itu, akan ada fase di mana kamu tidak lagi berusaha menjelaskan lukamu kepada siapapun, bukan karena kamu menutup diri, tetapi karena kamu sudah berdamai. Kamu tidak lagi menunggu orang lain mengerti ceritamu. Kamu tidak lagi berharap mereka mengakui rasa sakitmu, karena kamu sudah lebih dulu mengakuinya pada diri sendiri. Di titik ini, kamu mulai hidup dengan lebih ringan, bukan karena bebanmu hilang, tetapi karena kamu tidak lagi menentang kenyataan yang pernah terjadi. Kamu memahami bahwa tidak semua pertanyaan membutuhkan jawaban. Tidak semua kepergian butuh penjelasan, dan tidak semua luka harus diceritakan agar dianggap nyata. Luka yang kamu pendam itu telah mengajarkanmu cara mencintai hidup dengan lebih pelan, lebih hadir, lebih sadar. Kamu tidak lagi mengejar hal-hal yang menguras hatimu, tidak lagi memaksa diri untuk bertahan di tempat yang tidak memberi ruang bernapas. Kamu memilih ketenangan bukan karena kamu kalah, tetapi karena kamu akhirnya tahu apa yang paling kamu butuhkan. Dan saat kamu melihat orang lain yang sedang terluka, kamu tidak menghakimi, kamu tidak meremehkan, kamu hanya hadir, karena kamu tahu betapa berharganya rasa dimengerti. Luka yang kamu pendam tidak lagi menjadi rahasia kelam, ia menjadi bagian dari kebijaksanaanmu, bagian dari cara pandangmu, bagian dari caramu bertumbuh. Dan jika suatu hari kenangan itu kembali mengetuk, kamu tidak lagi lari. Kamu menyambutnya sebagai pengingat bahwa kamu pernah kuat tanpa harus menjadi keras. Hidup tidak pernah menjanjikan jalan yang mulus, tapi hidup selalu memberi pilihan, terjebak dalam luka atau belajar dari luka. Dan kamu telah memilih untuk belajar. Luka yang kamu pendam diam-diam memang mengubah hidupmu selamanya. Ia mengubah caramu percaya, mengubah caramu mencinta, mengubah caramu menjaga diri, tapi ia juga mengubahmu menjadi pribadi yang lebih dalam, lebih peka, dan lebih menghargai hidup. Jika hari ini kamu masih membawa bekas luka itu, jangan merasa tertinggal, jangan merasa lemah. Kamu sedang berjalan dengan ritmemu sendiri. Dan itu tidak apa-apa, karena pada akhirnya, bukan luka yang menentukan siapa dirimu, melainkan caramu tetap hidup meski pernah terluka. Dan selama kamu masih memilih untuk bangun setiap hari, meski dengan hati yang pernah patah, kamu sudah menang dengan caramu sendiri.